1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Michael Krisdion dari GBI Gibeon. Kami tadi berbincang tentang kalau Tuhan baik, kenapa hal buruk terjadi pada orang baik. Ya, sudah dijelaskan bicara tentang hal yang buruk, tentang orang yang baik. Gak ada yang baik ya. Setiap kita gak ada yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Ya, kekasih Tuhan silakan. Anda bisa memperdalam apa yang disampaikan Pak Michael, atau Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan bersaksi ya. Dari pengertian Anda yang dulu, saya pikir dulu saya tuh cukup baik dan lain sebagainya, tapi ternyata ya firman Tuhan membukakan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang baik kecuali Tuhan. Pak Michael, ada 7012 yang bergabung. Shalom Kak Wahyu dan Pak Michael, selamat pagi. Pagi. Saya Ibu M, Pak, mau tanya, kekristenan tadi Bapak bilang kekristenan bukan apa ya Pak? Saya nggak dengar, kurang jelas. Sudah lansia soalnya Pak, agak lemot. Tapi etika motivasi, maksudnya apa itu Pak? Mungkin Tadi saya bilang lagi, Pak. kekristenan bukan etika perbuatan, tetapi etika motivasi. Jadi bukan tentang perbuatan, meskipun memang kita dijudge berdasarkan perbuatan, tetapi Tuhan melihat hati ya. Itu kan juga ada di 1 Samuel, di mana Tuhan tidak melihat paras muka dan yang lain-lain, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu Samuel melihat kakak-kakaknya Daud dan berpikir bahwa itu mereka akan menjadi raja, Tuhan melihat hati. Jadi itulah sebabnya ada orang yang berbuat baik. Saya kasih contoh ya. Ada orang yang bohong karena takut ketahuan aslinya. Ada orang yang berbuat baik tetapi karena dia takut dianggap pelit misalnya. Dua-dua motivasinya takut. Apakah Tuhan melihatnya perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya? Meskipun yang berbuat baik, kalau motivasinya takut, itu juga sama saja bukan sesuatu yang mulia. Jadi perbuatan itu bisa ada dari motivasi yang salah. Belum tentu kamu melakukan sesuatu yang baik itu berasal dari motivasi yang baik. Itulah yang saya maksudkan. Jadi itulah sebabnya kalau kita ngomongin tentang tidak ada orang baik, itu benar-benar nggak ada orang baik di luar Tuhan. Hanya orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan Tuhan dan sadar bahwa dia adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Maka akhirnya waktu dia berbuat baik, itu bukan karena dia untuk mendapatkan apapun, menguntungkan dirinya sendiri secara manipulatif atau secara self-centered ya, secara selfish, tetapi dia melakukannya karena itu adalah respon dari kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Sehingga di sini kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, mengarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Gitu. Semoga ini menjelaskan ya. Ke motivasi, ke hati ya. Yes. Semuanya diuji dari hati. Oke. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari NN. Shalom Pak, kenapa kita tidak boleh ingin kaya? Sedangkan banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang pada awalnya kaya dan jaya, mereka juga dipakai kok sama Tuhan. Kayaknya saya nggak pernah dia ngomong gitu tadi dari tadi. Mungkin ini pertanyaan pribadi yang tersimpan lama. Saya nggak pernah dia ngomong kayak tadi nggak ingin kaya. Cuman memang begini ya. Kenapa kok misalnya kan waktu di mana tuh Yesus di Injil Lukas kalau nggak salah, yang ngomongin tentang bagaimana Yesus bilang bahwa susah sekali untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih unta masuk lubang jarum. Terus udah gitu Petrus bilang lah, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Terus Tuhan bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah itu kan bicara tentang, karena begini, orang yang ingin kaya itu 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 jatuh ke dalam berbagai-bagai duka dan terjerat sendiri oleh kejahatannya gitu ya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena hidup kita sebenarnya seperti tadi saya bilang. Kalau smartphone dijadikan ganjelan meja bisa nggak? Bisa, tapi rusak. Kalau hidup kita untuk uang bisa nggak? Ya bisa, tapi akan rusak. Jadi itulah sebabnya Tuhan nggak ingin kamu, makanya kan dibilang kamu tidak bisa melayani dua Tuhan. Tuhan atau Mamon. Lucu ya, saingannya Tuhan tuh bukan iblis loh. Saingannya Tuhan tuh Mamon. Artinya waktu kita itu melakukan mempunyai keinginan untuk kaya, Mamon itu jadi
Tuhan kita. Uang itu netral, tetapi cinta akan uang itulah akar dari segala kejahatan. Which is itu very strong loh. Itu kuat sekali pernyataan itu. Kenapa? Buktinya apa? Saudara bisa saling membunuh gara-gara apa? Uang. Orang tua dengan anak bisa saling penjarakan satu dengan yang lain karena uang. Suami dan istri cerai, bahkan masukin penjara karena apa? Uang. Jadi itulah sebabnya. Nah, kalau kita sadar bahwa nilai yang lebih tinggi dari uang adalah anugerah Tuhan, kekayaan itu kekayaan kasih karunia Allah. Nah, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Yang dikatakan kutuk itu jangan kutuk sama dengan hidup tanpa uang, berkat sama dengan hidup banyak uang. Salah. Karena kalau kita semuanya diukur dengan uang, bukankah itu adalah dunia yang sedang terkutuk, yaitu berkat itu adalah hidup bersama Tuhan. Kutuk adalah hidup terpisah dari Tuhan. Itu yang benar. Bukankah kejadian menunjukkan bahwa kita ini terpisah dari Tuhan karena ada kutuk dosa. Nah, itulah hidup yang terkutuk. Nah, kalau misalnya ada bonus Tuhan kasih di dalam hidup kita sehingga kita berlimpah secara materi, itu artinya Tuhan memberikan kita kepercayaan dan kesempatan. Dan pasti ada tujuannya. Exactly. Jadilah pengelola yang baik, setia terhadap perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar sehingga kamu mendapatkan kekayaan yang true riches, kekayaan yang sejati. Kekayaan sejati itu adalah Dia sendiri gitu. Hidup untuk kemuliaannya gitu. Sehingga kita bukan lagi cari uangnya, tapi itu hanya sarana untuk memuliakan Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah mempercayakan hidup kita, mempercayakannya di dalam hidup kita gitu. Abraham kan dikasih, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir, dan olehmu seluruh kaum di seluruh bumi ini akan mendapatkan berkat. Jadi kita diberkati untuk supaya kita menjadi berkat. Nah, tapi bukan itu yang kita cari. Tuhan dong gitu. Itulah yang menjadi motivasi kita mesti. Jadi karena banyak orang pengen kaya hari ini, Pak. Ya, akhirnya kekayaan itulah yang menjadi Tuhan mereka gitu. Jadi kalau mereka memberi, mereka melayani, mereka bahkan berdoa, mereka berpuasa, mereka melakukan itu semua bukan karena mereka tak mengasihi Tuhan, tapi untuk mendapatkan supaya kekayaan. Diberkati di kekayaan. Itu sudah konsep yang salah ya. Itu konsep yang menyeleweng. Ya, sudah menyimpang. Itu menyimpangnya awal mungkin 0,00 sekian. Diterus-teruskan tambah jauh, Pak. Iya, betul. Jadi kekasih Tuhan, konsep berpikir kita harus benar dulu ya. Baik, Pak, kalau kekasih Tuhan silakan, Anda masih punya kesempatan bergabung ya. Saya mau tanya sesuatu ini, Pak. Kalau seseorang mengalami yang namanya berkat, itu akan lebih sulit untuk merasakan atau bergantung sama Tuhan. Berkat secara materi ini ya. Lebih sulit untuk bergantung sama Tuhan karena tanpa doa pun mereka bisa, mau sakit mau bawa kemana aja bisa, apapun bisa dibeli oleh mereka. Tetapi ketika orang itu menderita, istilahnya secara materi nggak ada, mungkin sakit, itu lebih mudah bergantung kepada Tuhan, lebih mudah belajar tentang ini Tuhan maunya seperti ini. Apakah menurut Bapak lebih baik kita ini ada di situasi yang menekan sehingga kita banyak belajar tentang Tuhan, tentang bergantung kepada Tuhan, dibanding dengan ada di situasi yang nyaman? Menurut Bapak? Enggak sih, karena begini, itu kan nanti jadi teologi penderitaan sama teologi kemakmuran ya. Itu adalah dua ekstrem yang berbeda. Jadi kalau satu yang percaya bahwa teologi kemakmuran, kalau kamu dekat sama Tuhan maka kamu pasti akan kaya secara materi, sehat secara ini, dan bahkan umur panjang, look good, pokoknya semuanya yang mantap-mantap, heboh gitu. Tapi yang satunya berarti teologi penderitaan. Bahasa kita bukan cari penderitaan. Sebenarnya penderitaan itu tidak usah kita cari, itu udah datang sendiri. Dan kemudian kalau kita ngomongin sekarang buktinya, sekarang saya rasa Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya apa ya namanya itu, leveling the playing field, itu apa ya, membuat semua orang tuh jadi sama rata. Karena tiba-tiba semua mengalami resesi. Kamu punya duit atau tidak, buktinya banyak orang kaya yang punya duit juga akhirnya nggak bisa beli kesehatan kan. Dan kena COVID juga nggak ada yang kaya arak-arakan untuk mengiring kamu ke liang kubur. Semuanya berangkat sendiri.
diberangkatkan malam-malam, maksudnya Cuman berapa orang iya, gitu ya? iya, cuman 2 orang, 3 Nggak orang. didampingi keluarga ya. Exactly. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu benar-benar menunjukkan kedaulatannya, saya rasa. Dan di sini kita sadar bahwa sebenarnya gini, penderitaan itu membuat kita sadar bahwa kita ini manusia yang sangat rentan, fragile. Kita ini begitu rapuh, dan sehingga kena begini aja udah dunia ini berantakan sekarang. Nah, ini menunjukkan Padahal bahwa virus itu kecil banget loh ya. exactly. Itu sudah menghancurkan dunia. By the way, udah bermutasi 12 kali. Ya. Dan ini mengerikan ya. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana kita ini sangat rentan. Rapuh, ya. Dan disinilah kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh segala. Jadi bukan teologi kemakmuran atau teologi penderitaan, tetapi teologi kecukupan, teologi ketergantungan kita sama Tuhan. Bahwa hidup kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti Daud berkata, aku mau lihat kemana? Di surga hanya Kau yang aku punya. Dimanapun yang aku punya, Engkau yang paling berharga dalam hidupku. Itu yang kita perlu pegang. Dan itu mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Membuat kita akhirnya gak bisa mengandalkan apapun lagi yang ada di dalam dunia ini. Mazmur 13 ayat 2-3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Melihat, ini dikatakan apa? Pandanglah kiranya, buatlah mataku, supaya aku gak tertidur dan mati ngelihat yang lain, tapi aku ngelihat Engkau. Sehingga di dalam pandangan kita kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Buktinya firman Tuhan selalu bilang apa? Penderitaan yang kita alami sekarang itu ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita dapatkan. Betul, tidak sebanding. 2 Korintus 4 ya. Ini mengarahkan kita kepada kemuliaan kekal, karena memang kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk Tuhan. Dan itulah sebabnya Yesus bilang nanti di dalam Wahyu bahwa aku akan menghapus air mata dari matamu gitu. Tuhan mau menghilangkan penderitaan. Tetapi karena kita sudah ada di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, maka Tuhan selamatkan hidup kita dulu. Hati kita, roh kita, jiwa kita itu diselamatkan sama Tuhan. Sehingga meskipun kita mengalami penderitaan, kita masih bisa berbahagia. Gitu. Jadi bukan teologi penderitaan, bukan kita cari penderitaan ya. Itu beda. Jangan nantang ya. Bukan itu. Tetapi kita dalam penderitaan ataupun di dalam berkat, kita tahu. Jadi gini, orang kalau mengalami penderitaan, dia nggak memukuli dirinya, aku ini menderita. Atau orang yang punya banyak berkat materi tidak merasa sombong. Jadi akhirnya dia itu bisa sadar bahwa dia itu ada di tengah-tengah. Dia itu hidup karena hanya anugerah Tuhan semata. Dia tidak memukuli diri pada saat dia mengalami penderitaan. Dia tidak besar kepala pada waktu dia mengalami berkat. Karena dia tahu semuanya anugerah. Kalau mengalami kesusahan, dia bisa berkata bahwa ada kebaikan. Kalau dia mengalami berkat, dia bisa berkata ada maksud dan tujuan atas ini semua. Ini bukan milikku. Sehingga akhirnya dia itu selalu ada di dalam suatu balance pemandangan yang benar. Tidak ada orang yang bisa menepuk dadanya ya. Exactly. You cannot walk with the sword. Karena saya nih. Iya, nggak bisa. Hati-hati. Hanya semata-mata anugerah. Gitu. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Melihat tidak ada yang bisa menepuk dada seperti apa, nggak ada. Rentan, semua orang rentan. Ya, kelihatannya sehat juga ternyata sakit dan bisa menulari orang lain. Itu dia. Pak, di situasi seperti ini sering beberapa yang bergabung bahwa mereka mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kekasih Tuhan yang sedang mengalami hal itu di tengah-tengah situasi seperti ini? Mereka mungkin kena PHK dan kebutuhan terus jalan, atau mungkin mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Silakan, Mbak. Sebenarnya ya, kalau kita melihat kehidupan Yesus, disinilah ini luar biasa sekali. Karena kalau kita ngomongin tentang Yesus, dia adalah Tuhan yang tidak hanya tinggal di surga, tapi dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Menjadi bersama, bahkan lahirnya pun di tempat yang paling hina, di tempat yang paling jorok, paling bau. Menunjukkan apa? Bahwa sehina-hinanya kita masih diterima oleh Tuhan. Sejorok-joroknya dan penderitaan apapun yang kita pernah alami, Injil memberikan penghiburan karena Allah mengerti penderitaan kita. Ia pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling tragis sebagai manusia. Kalau ngomongin tentang pengkhianatan, kalau ngomongin tentang homelessness, gak punya rumah, bukankah Yesus pernah bilang anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Meletakkan kepalanya aja gak punya. Pengkhianatan,
Yesus dikhianati oleh Petrus 3 kali. Yesus dikhianati oleh Yudas. Waktu Yesus disalib gak ada murid-muridnya yang di bawah salib. Cuman hanya Yohanes gara-gara ada ibunya. Kalau ngomongin tentang ditinggalkan sendirian, Yesus berdoa di Taman Getsemani, minta sahabat-sahabatnya untuk berdoa dengan dia. Tidur. Jadi sebenarnya ya, apapun yang kita pernah alami, itu dia pernah alami. Jadi Injil memberikan penghiburan. Firman Tuhan berkata ya bahwa kita memiliki imam besar. Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia pernah merasakan semua emosi yang pernah kita rasakan. Dia pernah lapar, dia pernah ditinggalkan, dia dikhianati, semualah. Bukan iman besar yang tidak pernah turut merasakan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya di Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, tetapi tabahkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi disinilah kita bisa menerima penghiburan, bahwa ternyata penyelamat kita itu bukan hanya penyelamat yang nyuruh-nyuruh kita untuk mengalami dan menanggung itu semua, tapi dia menanggung penderitaan yang terbesar, supaya di saat kita menderita, kita menerima kekuatannya. Amin. Ini luar Apapun biasa. itu ya. Apapun itu. Okay. Dia pernah mengalaminya lebih parah daripada kita. Itulah sebabnya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apakah ada pengharapan bahwa mujizat kesembuhan? Ada. Tapi kalau tidak disembuhkan, ada hal yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita yang jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi saya percaya bahwa ini adalah penghiburan yang terbesar. Ya. Hanya kekristenan, ini Tim Keller yang bilang ya, hanya kekristenan di antara semua agama menyatakan bahwa Allah secara unik menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan merasakan secara langsung kekecewaan, penolakan, kesepian, kemiskinan, duka cita, penganiayaan, penjara. Di kayu salib dia melampaui penderitaan manusia yang paling berat dan mengalami penolakan kosmik serta rasa sakit yang melampaui apa yang akan dan pernah manusia alami. Ya. Bahkan Tuhan Bapa aja memalingkan wajahnya dari dia. Dia harus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. That's right. Itu menyakitkan, itu sangat menyakitkan. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena waktu Bapa meninggalkan dia memastikan dia yang ditinggalkan, supaya kita yang ada di dalam dia tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun. Yesus ditinggalkan supaya kita disertai secara sempurna. Amin. Itu luar biasa sekali. Oke. Biarlah ini menjadi penghiburan buat kita. Amin. Bisa disimpulkan dan tutup dalam doa, Pak. Ya, kita harus ingat bahwa pada akhirnya penderitaan akan mengarahkan kita kepada kemuliaan kekal. Karena penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah diberikan kepada kita melalui Kristus dari Allah. Injil memberikan jaminan bahwa penderitaan kita diakhiri dengan sukacita, diakhiri dengan perjamuan kawin anak domba Allah. Itulah sebabnya nanti kita bisa melihat ke belakang akan karya Kristus, dan kita bisa melihat ke depan dengan suatu pengharapan bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau hidup kita milik Allah, maka Allah yang sama yang menyelamatkan kita, anugerah yang sama yang menyelamatkan kita, anugerah itu juga yang akan menopang kita. Dan anugerah yang sama dan Allah yang sama yang menopang kita juga akan menyelesaikan apa yang sudah dilakukannya. Jadi para pemirsa, para pendengar, kekasih Tuhan, biarlah engkau diingatkan bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Bukan engkau yang pegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang pegang engkau. Amin. Itu aja. Baik, silakan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan oleh kuasa Injil bahwa engkau yang cari kami, Tuhan. Bukan kami yang cari engkau. Engkau yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Biarlah ini menjadi suatu penghiburan buat kami, bahwa kami yang adalah domba-dombamu, kami tidak bisa direbut oleh siapapun. Yohanes 10 berkata bahwa barang siapa yang sudah diberikan Bapa kepadaku, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tuhan, tidak ada seorang pun dapat merebut anak-anakmu dari tanganmu. Kami percaya engkau sudah mati buat kami, bangkit buat kami, menyelamatkan kami. Maka engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikannya, akan merampungkannya, tidak akan gagal. Rencanamu yang mulia, rencanamu yang dahsyat tidak akan gagal dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa untuk para kekasih Tuhan yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, mengalami kesusahan,
biarlah mereka diingatkan bahwa Engkau bersama dengan mereka. Kalau mereka menangis, Engkau pun pernah menangis, dan Engkau menangis bersama dengan mereka. Dan biarlah mereka menerima pengharapan yang agung, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Dan bahwa Yesus cukup buat mereka, dan keindahan Yesus yang mereka pandang, sehingga yang lain menjadi sirna dibandingkan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah firman yang sudah mereka dengar, Injil yang mereka sudah terima, Injil yang merupakan kekuatan Allah itu akan terus menguatkan mereka, akan terus membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Pak Michael, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Thank you. Tuhan memberkati, Tuhan Pak. memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, situasi apapun mungkin sedang Anda hadapi hari-hari ini, mungkin yang buruk atau mungkin yang terburuk dalam kehidupan Anda, tetapi percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa buat Anda dan saya. Dia satu-satunya Tuhan yang baik, yang sudah menebus Anda dan saya dari dosa, dari hidup yang sia-sia. Izinkan setiap hal terjadi itu mengarahkan mata kita hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, karena ada Tuhan Yesus bersama dengan Anda. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.